Tidak usahlah SBY urus masalah kerusuhan Amerika. Amerika sajalah. Kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat karena kematian George Floyd makin meluas dan parah. Hingga akhirnya Donald Trump akan mengambil tindakan tegas. Dia menyatakan akan mengerahkan kekuatan militer untuk meredam kerusuhan tersebut. Ketika kita berbicara, saya mengirim ribuan tentara bersenjata lengkap, personel militer, dan petugas penegak hukum untuk menghentikan kerusuhan, penjarahan, perusakan, penyerangan, dan perusakan properti secara tidak disengaja. Demikian kata Trump di Gedung Putih. SBY kemudian mengomentari rencana Trump ini. Ia berharap rencana tersebut tidak dilakukan karena membawa risiko dan konsekuensi yang tidak kecil, baik secara politik, hukum, sosial, ataupun keamanan. Juga berdampak kepada citra Amerika Serikat di dunia. Menurut SBY, jika Trump benar-benar mengerahkan militer, dikhawatirkan justru bisa membuat perlawanan semakin menguat dan membesar. Apalagi sekarang sudah muncul slogan baru, yaitu "Time for Fear is Over", atau waktu untuk takut sudah usai. Sebesar apapun militer dikerahkan untuk menyelamatkan sebuah rezim, kalau rakyat sudah bergerak, tumbang juga mereka, demikian kata SBY. Di sisi lain, menurut SBY belum pernah dalam sejarah Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Sebaliknya, Amerika Serikat sering mengecam negara-negara yang mengerahkan militer untuk menghadapi rakyatnya seperti Indonesia. Amerika Serikat menilai tindakan semacam itu bertentangan dengan demokrasi dan aturan hukum yang benar. Saya mau komentarin masalah ini. Yang pertama, SBY ada benarnya soal Amerika Serikat tidak pernah mengerahkan militer untuk menjinakkan rakyat yang bertindak liar seperti saat ini. Dan ini dibanggakan oleh Amerika untuk menekan negara-negara lain yang menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kerusuhan dan kekacauan di dalam negeri. Tampaknya Amerika harus menelan ludahnya sendiri karena berbalik arah. Yang kedua, aksi damai dibenarkan. Gelombang demonstrasi akibat kematian George Floyd itu juga tidak disalahkan. Tetapi kalau sudah terjadi penjarahan, siapa yang mau tokonya dijarah? Apple Store dijarah, iPhone disikat, Nike Store juga dijarah, supermarket habis disikat, showroom Mercedes-Benz pun dihancurkan, beberapa kafe dan restoran dibakar, bahkan kafe house milik WNA di Washington DC juga dirusak. Ya, kira-kira bagaimana cara menghadapi hal ini? Yang ketiga, ngapain pula SBY komentari masalah ini? Tidak penting juga toh, itu urusan dalam negeri Amerika. Kita tidak usah ikut campur, apalagi kepo. Negara sendiri saja masih megap-megap gara-gara pandemi corona. Meskipun cuma sebatas komentar tidak etis juga sih. Setahu saya Presiden Jokowi pun belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi yang terjadi di Amerika Serikat. Saya selalu mendukung perkataan "mind your own business", urus urusanmu sendiri. Tidak usah banyak lagak mengurusi urusan orang lain, yang ada nantinya malah bikin kisruh. Ini adalah contoh sikap naif dan tidak introspeksi. Ikut komentari masalah negara lain, tetapi kalau dirinya disentil sedikit saja, ributnya minta ampun. Satu dunia mayat, bisingnya sampai harus menyumbat telinga dengan 1 kilogram kapas. Aduh. Lebih baik urusi saja negeri sendiri, tidak perlu buang waktu untuk memikirkan masalah negara lain. Jadinya nanti kayak kadrun 3 angka itu. Myanmar ada masalah dengan Rohingya, mereka demo. Cina ada masalah terkait Uighur, ya mereka ribut dan teriak kayak orang gila. India ada kasus, mereka juga demo di depan kedubes. Muhammad salah cedera, ya mereka juga mau demo di kedubes Spanyol meski batal. Yang dibelah bukan warga negara sendiri, kan gila itu namanya toh. Bikin keributan dengan negara lain, membuat hubungan antara pemerintah berpotensi renggang. Lagian apakah Donald Trump mau mendengarkan apa kata SBY? Dengan Presiden Cina saja Trump tidak takut dan berani membuat ulah macam-macam, apalagi dengan SBY yang cuma bisa prihatin. Gimana nanti misalnya Trump sindir SBY, "Lu coba urus dulu gimana kelanjutan Hambalang." Atau gimana nanti saat Trump tanya SBY, "Mending lu urus dulu deh proyek mangkrak yang bejibun itu." Hayo mau jawab apa yuk? Jangan nanti malah prihatin lagi, lalu curhat di media sosial dengan untaian kata-kata yang meremukkan hati. Sudahlah Pak SBY, jangan ikut campur urusan negara lain dan jangan juga urusi politik di dalam negeri. Lebih baik pensiun saja dan jangan keluar lagi, setidaknya suhu politik bakal lebih adem. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan diterus oleh X Hardi. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,